Para ikhwah maupun akhwat fillah, alhamdulillah kembali berjumpa selepas Ramadan. 1 bulan lebih kita tidak bertemu, dan hari ini Allah masih berikan kepada kita kehidupan, kesempatan untuk kembali bermajlis, belajar, menimba ilmu agama. Semoga ilmu yang dituntut ini akan benar-benar menjadi kebaikan bagi kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama kita tak bersua. Insyaallah tabaraka taala saya akan meringkas sedikit pelajaran kita yang lampau agar dapat menyambung dengan apa yang akan kita baca. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab kita adalah Risalah Tabukiyah yang tulis Ibnu Qayyim rahimahullah dalam safar ketika di Tabuk. Yang intinya dalam risalah ini dia mengajarkan kepada kita bahwasanya kita dituntut untuk senantiasa hijrah menuju Allah dan menuju Rasulnya. Dia katakan inilah hijrah yang fardhu ain. Saya mulai ringkasan dari halaman 15. Ya, setiap orang dituntut untuk senantiasa hijrah kepada Allah dan Rasulnya dalam segala waktu, segala keadaan. Ya, dan ini yang Allah inginkan daripada hamba. Karena hijrah itu dibagi dua. Ada hijratun bil jism, hijrah membawa badan tubuhnya satu negeri pindah ke negeri lain. Ya, dan hukum perkara ini jelas. Bukan ini dimaksudkan di sini. Hukum hijrah, misalnya kita berada di negeri kafir, hijrah kepada negeri kaum muslimin wajib bila kita memiliki kemampuan. Larangan hijrah meninggalkan negeri kaum muslimin ke negeri kafir jika tidak ada kemaslahatan yang ditoleransi dalam syariat. Bukan ini pembahasan kita, tetapi yang kita bahas adalah hijrah jenis kedua. Ya, pada halaman 16, hijrah yang kedua ini adalah hijratun bil qalbi, hijrah membawa hati. Bukan hijrah membawa badan, tapi hijrah membawa hati, agar senantiasa hati tersebut lurus menuju Allah dan menuju Rasulnya. Ini dimaksudkan dalam pembahasan kitab ini. Dan inilah hijrah yang sebenar-benarnya. Karena sesungguhnya badan itu membawa hati. Hati itulah yang menjadi tolak ukur, bukan badan. Ya. Dan hijrah itu adalah kalimat yang mencakup dari dan ke. Hijrah dari satu tempat ke tempat lain. Maka di sini hijrah itu adalah hijrah seorang hamba dari kecintaan kepada selain Allah menuju kecintaan kepada Allah. Hijrah dari memperhambakan diri kepada selain Allah agar menjadi hamba Allah. Hijrah dari takut kepada selain Allah agar takutnya fokus hanya untuk Allah. Hijrah bergantung tawakal kepada makhluk agar meninggalkan hal tersebut menuju tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dalam berharap kepada makhluk agar hijrah itu disempurnakan harapnya kepada Allah. Ya, hijrah dari berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta kepada selain Allah agar fokus meminta kepada Allah. Hijrah menghinakan diri daripada segala macam makhluk agar menghinakan dirinya hanya kepada Allah. Ya, hijrah tenang, tentram, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala macam hiruk pikuk makhluk. Ini dimaksudkan dengan kata-kata dalam Al-Qur'an, fafirru ilallah. Hendaklah kalian berlari menuju Allah. Ya. Di sini Allah inginkan kita agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menjadi satu tujuan semata dalam segala ibadah kita. Fafirru ilallah, berlari menuju Allah, dalamnya tercakup tauhid uluhiyah, agar kita hanya berharap kepadanya, bergantung kepadanya, takut kepadanya, minta kepadanya. Inilah makna fafirru ilallah tabaraka ta'ala. Dalamnya terkandung tauhid, intinya itu tauhidul ibadah, yang merupakan tauhid yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul, agar kita hanya memperhambakan diri kita kepada Allah Jalla wa ala, takut, meminta, berharap, tawakal, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah inginkan
daripada firman-Nya fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah. Kata-kata berlari menunjukkan seseorang harus bergegas, tidak berlambat-lambat, tidak berleha-leha, tapi bergegas. Ya. Kemudian adapun berlari daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, berlari kepada Allah dari Allah. Dalam beberapa hadis banyak ungkapan-ungkapan, ya, wa a'udzubika minka, ya Allah aku berlindung kepadamu darimu. Banyak ungkapan-ungkapan semacam ini. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, ya Tuhan tidak ada tempat aku bernaung berlindung darimu kecuali kepadamu. Ya, maka maksudnya di sini terkandung tauhid rububiyah. Berlari menuju Allah dalamnya terkandung tauhid uluhiyah. Berlari dari Allah dalamnya terkandung tauhid rububiyah, bahwasanya apapun bencana, musibah, takdir itu semuanya Allah yang buat, Allah yang tentukan. Orang rugi, ya, seseorang itu terkena berbagai macam musibah pada dirinya, pada hartanya, keluarganya, ini semua adalah merupakan ketentuan takdir Allah, Allah yang buat. Maka seorang hamba dalam keadaan semacam ini dia berusaha bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi dia daripada segala macam bentuk keburukan-keburukan ini. Dan bila mana Allah timpakan kepadanya ujian ini, maka dia sabar mengharap daripada Allah ganjaran atas segala macam musibah tersebut. Inilah makna berlari dari Allah menuju Allah Subhanahu wa taala. A'udzubika minka, ya Allah aku berlindung kepadamu darimu, ya, berlindung denganmu daripadamu. A'udzubika, aku berlindung denganmu, minka, darimu. Ya, maksudnya adalah kita hendaklah senantiasa berharap kepada Allah, itulah tauhid uluhiyah. Yang kedua, hendaklah kita senantiasa bermohon kepada Allah agar lindungi daripada segala macam takdir-takdir yang tidak kita sadari berupa keburukan. Dialah tauhid apa? Rububiyah, karena kita meyakini Allah khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Maka kita selalu berharap kepada Allah agar Allah selamatkan kita daripada segala macam mara bahaya musibah, dan agar Allah SWT berikan kepada kita kesabaran bila mana kita mendapatkan musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita tak sukai dalam kehidupan ini, semua Allah telah tentukan. Musibah, kematian, ya, kerugian dan semacam itu musibah. Kita bagaimana cara menghindarinya? Berdoa kepada Allah agar Allah melindungi kita daripadanya. Bila mana telah datang kepada kita, hendaklah kita bersabar menerimanya, mengharapkan ganjaran pahalanya, berusaha untuk meringankan musibah tersebut. Inilah makna, ya, al-firaru minallah, berlari daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, ya, pada halaman ke-19, perhatikanlah bahwasanya segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Itulah makna hijrah menuju Allah. Nabi bersabda, al-muhajiru, orang yang berhijrah adalah man hajara manahallahu an, orang yang berlari meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat daripada hijrah menuju Allah. Ya, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengiringi, ya, antara iman dan hijrah dalam Quran dalam banyak tempat. Karena konsekuensi hijrah harus diiringi dengan iman yang kuat, dan konsekuensi iman adalah berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hijrah menuju Allah adalah mencakup segala sesuatu perkara yang wajib kita tinggalkan daripada apa yang Allah benci. Kemudian kita berupaya mewujudkan segala sesuatu yang Allah senangi, Allah ridhai. Karena itulah hijrah ini asalnya adalah ada cinta dan ada benci. Berharap kecintaan Allah, menghindar daripada kebencian Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya kebiasaan orang berhijrah karena dia tak nyaman dengan satu keadaan, ingin pindah ke keadaan lainnya. Kawan-kawan dari kampung halaman hijrah pindah ke Batam karena berharap di Batam lebih
dapatkan kebaikan daripada apa yang dia tinggalkan. Inilah hakikat hijrah. Bahkan orang nekat meninggalkan negeri kaum muslimin pergi ke negeri kafir karena menganggap di sana akan lebih baik kehidupannya, lebih baik pendapatannya, income-nya. Maka konsep hijrah itu adalah tercakup daripadanya dua kalimat, cinta dan benci. Agar mendatangi sesuatu yang dicintai, agar menghindari apa yang dia benci. Itulah hijrah hakikatnya. Adapun hijrah kepada Allah, tentunya kita berusaha untuk mendatangi apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridai. Berusaha untuk menjauhi, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Ya. Inilah hakikat daripada hijrah tersebut. Kemudian bila mana hamba mengetahui bahwa segala sesuatu itu Allah yang menentukan, maka mewajibkan seorang hamba hendaklah senantiasa menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, harapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia berlepas daripada segala macam bentuk ketergantungan kepada makhluk, pengharapan kepada makhluk. Murnilah akidahnya. Ya. Karena itulah kita pelajari bahwasanya sebagian sahabat Nabi SAW itu dibaik Nabi untuk tidak meminta apapun kepada makhluk, sehingga salah seorang mereka bila mana jatuh tali cemeti unta atau kudanya, dia tidak perintahkan orang untuk meminta bantuan mengambilkan baginya, agar benar-benar mintanya hanya kepada Allah, bergantungnya hanya kepada Allah. Ya. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala ini akan menguat dan melemah sesuai dengan kuat dan lemahnya iman. Ya, akan menguat dan melemah sesuai dengan kekuatan cinta yang dalam dirinya. Ya, sebagaimana kita berikan percontohan, orang semakin besar harapnya, cintanya kepada sesuatu yang dianggap lebih utama, sebesar itu pula lah keinginannya untuk meninggalkan sesuatu kepada sesuatu yang lebih dia cintai. Dari kampung halaman yang jauh di sana dibesarkan, ditinggalkan karena mengharapkan sesuatu yang lebih dia cintai. Ya. Dan negeri-negeri yang menjanjikan baginya penghidupan lebih baik, harta lebih banyak. Semakin kuat cinta, semakin cepat geraknya menuju apa yang dia cintai. Ya, seperti ilmu. Semakin cinta seorang kepada ilmu, semakin cepat geraknya menuju tempat-tempat ilmu. Semakin lemah kecintaannya, semakin lemah jalannya menuju apa yang dia cintai. Subhanallah. Maka semuanya kembali kepada kekuatan atau kelemahan iman. Semakin kuat imannya, semakin kuat jalannya. Bahkan dia akan berlari. Bagaikan ada sesuatu yang sangat didambakan manusia, orang berlari kepadanya karena dia terbatas. Buatlah emas misalnya. Dijanjikan satu tempat, yang sampai ke tempatnya finish akan diberikan 1 kilo emas. Maka orang akan berlari menuju emas tersebut. Semakin kuat harapannya, semakin kuat larinya. Subhanallah. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin melemah iman, semakin lemahlah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Semakin lemah jalan meninggalkan apa yang dibenci Allah, semakin lemah jalan menuju apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan terkadang orang tak punya sama sekali keinginan, maka tak ada sedikit pun gerak menuju apa yang orang-orang berlari kepadanya. Sebab orang tak punya sama sekali keinginan. Dan ini kebanyakan manusia tak punya keinginan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jahil tentang sosok Allah Jalla wa ala, pemilik alam semesta, sehingga dia tak bergerak hatinya ke sana. Allah musta'an. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengkritisi sebagian orang yang sibuk membahas tentang hijrah di satu tempat ke tempat lain, tapi mereka lupa membahas hijrah hati menuju Allah Subhanahu wa taala, yang dia adalah merupakan kewajiban sepanjang masa selama kita masih ada nafas yang berdengus, denyut nadi dan jantung yang berdegup, tetap diwajibkan kita hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa mereka tak mau berlari kepada Allah? Karena tertutup pandangan mata mereka. Ya, dengan segala macam bentuk kebodohan, kejahilan, syahwat dunia, ya, sehingga mereka tak bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, yaitu hijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Adapun fisik kita ini, gerak-geri kita, langkah kita, semuanya hendaklah benar-benar menuju dengan apa yang telah ditinggalkan Nabi SAW, agar jangan berbeda apa yang kita amalkan dengan apa yang diamalkan Nabi dalam segala bab. Ya, karena sebagian orang sibuk mengatakan cinta Nabi, tapi apa yang dilakukan sangat bertentangan jauh dengan apa yang dikerjakan Nabi SAW. Ibnu Qayyim rahimahullah hidup di abad ke-8 menceritakan bagaimana ya keprihatinan beliau melihat masyarakat yang ada di masanya. Mereka benar-benar meninggalkan hijrah menuju Rasulullah, menjadi langkah orang-orang yang berhijrah menuju Rasulullah hanyalah merupakan pembicaraan yang dibicarakan dengan lisan, hanyalah merupakan simbol-simbol belaka, ya, seremonial belaka, seolah-olah hijrah menuju Nabi itu tertutup jalannya, berkabut, padahal dia jelas terang benderang, seolah-olah telah mengering mata air sunnah Nabi yang mulia SAW, sehingga dia harus mencari mata air yang lain daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Ibnu Qayyim mengatakan fasalikuha gharibun bainal ibad. Pada halaman 22 dia mengatakan maka menjadi asinglah orang-orang di tengah orang-orang yang berhijrah menuju Rasulullah ini di tengah-tengah manusia yang banyak. Dia menjadi orang yang asing, menjadi orang yang aneh. Dia menjadi seorang yang jauh dari manusia padahal dia dekat bersama mereka. Dia menjadi orang yang menyendiri padahal dia bersama orang banyak. Dia merasa aneh dengan apa-apa yang manusia menganggapnya merupakan suatu ibadah yang telah melekat dalam daging tradisi, padahal dia menganggap itu aneh semua. Begitulah kondisinya, begitulah kondisi pada zaman Ibnu Qayyim rahimahullah pada abad ke-8. Bagaimana pula pada kondisi kita sekarang ini? Jika Ibnu Qayyim hidup, lebih aneh lagi bagi dia agama yang dibuat oleh kaum muslimin yang aneh-aneh, yang luar biasa anehnya. Ya, artinya dia menyimpulkan keprihatinannya tentang hijrah menuju Rasulullah ini. Hanya sedikit segelintir orang benar-benar fokus konsekuen menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan manusia menjauh, bahkan melempar berbagai macam tuduhan kepada orang-orang semacam ini. Ya, karena itulah kata beliau, hijrah ini sya'nuha syadid, jalannya berat. Tariquha ala ghairil mustaq wa'ir ba'id, jalannya adalah jalan yang sunyi, jalan yang menakutkan, jalan yang sangar. Ba'idun ala kaslan wa awdhi malala, bagi orang yang malas dianggap jauh jalan tersebut. Wa amma 'ala al-mushtaq fa huwa qarib, tapi bagi orang yang cinta tak ada yang jauh. Cintanya membuat dia merasa segala sesuatu yang jauh menjadi dekat dan akan berlari menuju ke sana. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, demi Allah, sesungguhnya sunnah Nabi itu cahaya yang berkilau, gampang untuk dapat dilihat dalam kegelapan. Tapi engkau sendiri kegelapan itu, anta zalamuhu, bagaikan purnama yang nampak pada di malam hari. Engkau yang menutupi purnama tersebut dengan hawa nafsumu, syahwatmu. Ya, dia adalah merupakan mata air yang jernih, engkau yang mengotorinya. Ya, dia bagaikan mubtada dalam ilmu nahwu, tapi ya tak ada padanya khabar yang kau datangkan. Subhanallah. Maka perhatikanlah hijrah ini, kemudian bandingkanlah hijrah tersebut dengan apa yang kau lakukan. Introspeksilah dirimu, apakah benar hijrahmu menuju Rasulullah SAW atau sekedar cakap belaka? Apakah benar antal muhajir, anta minal muhajir ilaiha, atau al muhajir lah? Sebagian orang hanya ngomong belaka, ya, menyebutkan tentang bagaimana hijrah menuju Nabi, tapi dia tak jalan ke sana. Ini disebutkan dengan al muhajir lahu, kan al muhajir ilaihi. Ya, kemudian Qayyim rahimahullah menjelaskan fahaddu hadhil hijrah, maka definisi hijrah menuju Rasulullah adalah safarul fikri fi kulli mas'alatin
min masail iman. Engkau berjalan dengan alam fikirmu kepada setiap masalah daripada masalah-masalah iman menuju petunjuk Nabi dan menghadapi nazilatin min nawazil qulub, segala macam peristiwa bencana yang datang ke hati, ujian cobaan, semuanya engkau selesaikan dengan ketentuan dari Nabi SAW. Wa hadithatin min hawadithil ahkam, segala macam keputusan, ketetapan, semuanya kau harus pulangkan kepada Nabi yang mulia SAW. Ila ma'dinil huda, pulangkanlah kepada sumber daripada petunjuk. Wa manba'in nuril mutalaqqah min famis sadiqil masduq, dialah merupakan sumber cahaya yang langsung didapat daripada bibir mulut orang yang Allah benarkan dan dia orang yang jujur, as-sadiqul masduq, yang dia tak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, karena dia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka segala macam masalah yang muncul, hendaklah kau hadapkan dalam mencari solusinya kepada syamsu risalatih, matahari penerang risalahnya. Jika ada daripadanya dalil ketentuan, maka jalankan. Wa illa, kalau tak ada daripadanya matahari penerang penjelas petunjuk, faqdhif biha fi bihari dhulumat, campakkanlah hal tersebut jauh-jauh ke dalam gelapnya lautan yang penuh kesesatan. Kalau ada dalil, pegang, walaupun manusia kiamat menolakmu. Bila mantap dalil, kau campakkan saja. Wa kullu syahidin addalahu hadzal muzakki shadiq, maka segala sesuatu akan benar bila mana yang mentazkiyahnya adalah Nabi yang jujur. Wa illa fa'uddahu min ahli riyabi wat tuhamat, kalau bukan Nabi yang mempersaksikan dia benar, maka kau campakkanlah, dianggaplah dia daripada golongan orang-orang yang tersesat, yang penuh dengan keraguan-raguan. Fahadha huwa haddu hadzal hijrah, inilah hakikat hijrah tersebut, menjadikan Nabi SAW sebagai tempat engkau dalam mencari petunjuk hidayah, memulangkan segala perkara kepada keputusannya, bukan kepada hawa nafsumu, dirimu, syekhmu, orang banyak, ada tradisi, enggak, hanya kepada dia semata. Tapi kebanyakan manusia, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tak menerima hal ini. Apalagi orang yang dia sudah biasa terhenyak di tempatnya, di negerinya. Al-muqim fi madinati tab'ihi wa awaili, sudah terbiasa dengan kotanya, negerinya, adat istiadatnya. Al-qatin fi dari mirbahu mauliduhu, dia yang sudah meninggal, dia tetap tinggal di tempat kelahirannya, tempat dia dibesarkan. Al-qail, yang senantiasa dia mengatakan, inna ala tariqati abaina salikun, kami sudah pasrah, kami hanya mengikuti jalan nenek moyang kami. Ini kebanyakan manusia. Karena itulah hidayah sunnah ini berat orang menerimanya. Orang banyak karena akan berhadapan dengan perbedaan orang-orang banyak mensihinya. Wa inna bihablihim mustamsikun, sulit hijrah ini bagi orang yang mengatakan kami akan berpegang teguh dengan tali yang kami dapatkan daripada ajaran nenek moyang kami. Wa inna ala athari muqtadun, kami hanya mengikut jejak mereka, menjadikan mereka sebagai ikutan. Wa ma li hadhil hijrah qad alqa kullahu alaihim, untuk apa lagi hijrah kepada Nabi SAW? Karena dia telah menyerahkan segala macam keputusan kepada mereka. Siapa mereka ini? Mungkin kiainya, tuan gurunya, masyarakatnya, ada tradisi dan semacamnya. Wastanada fi ma'rifati tariqi najatihi wa falahi ilaihim, dia sudah pasrah menyandarkan keselamatannya, keberuntungannya, kejayaannya kepada mereka, bukan kepada Nabi SAW. Mu'tadiran bi anna ra'yahum lahu, dengan dalih menurut dia tentu pendapat orang tua terdahulu, nenek moyang mereka, jalan ditempuh oleh orang banyak itu lebih baik daripada pendapatnya sendiri. Kiai-kiai mereka lebih tahu daripada diri mereka sendiri, padahal jelas-jelas bertentangan dengan sunnah Nabi yang mulia SAW. Wa anna dhununahum wa ara'ahum awthaqu min dhanni wa hadasihi, dia menganggap prasangka mereka, orang-orang ini yang dijadikan sebagai pengikut dan nenek moyang dan ajaran nenek moyang mereka,
itu lebih dia yakini, lebih dia percayai daripada dirinya sendiri, sehingga dengan itulah sebabnya dia meninggalkan sunnah. Allahu Akbar. Walau fattashta an masdari hadhihi kalimah, kalau benar-benar kau cek mengapa mereka mengatakan demikian, lawajadtaha sadiratan anil ikhlad ila ardil bitalah. Jelas alasannya karena mereka malas menimba ilmu, mau terima bersih. Duduk seperti antum ni enggak banyak orang mau. Udahlah pasrah apa-apa, kata Pak Kiai itulah paling paten tuh. Apa yang dibuat oleh orang banyak itu yang benar. Ngapain sibuk cari-cari dalil segala macam, payah. Mereka lebih pandai daripada kita. Sudah pasrah saja, terima. Inilah sebabnya mereka tidak mau berhijrah ke Nabi, karena malas. Kata Ibnu Qayyim, sadiratan anil ikhladi ila ardil bitala, karena malas bergerak, berat. Ya, mager, malas gerak. Subhanallah. Ya, orang-orang yang malas gerak saja tak mendapatkan banyak kebaikan, menumpuk pada tubuhnya berbagai macam hal penyakit. Demikian juga dalam berhijrah menuju Rasulullah SAW. Mutawalidatan baina ba'lil kasal wa zawjatihil malalah, yang mana ini adalah merupakan produk hasil daripada kawin silang antara sifat malas, ya, dan cepat jenuh dalam suatu kebaikan, al-malalah. Menimba ilmu jenuh. Subhanallah. Perhatikan saja yang istiqomah dengan ilmu sedikit. Ya, mana senior-senior? Subhanallah. Oh, mereka ada senior, enggak perlu ngaji. Mana dia? Subhanallah. Istiqamah itu berat. Ya. Karena itulah sedikit orang-orang yang benar-benar ya konsekuen hijrah menuju Rasul. Adapun ilmu tentang hijrah banyak orang tahu, tapi yang mengamalkannya sedikit. Ya. Subhanallah. Al-maksud intinya kata Ibnu Qayyim, anna hadhihi al-hijratu fardun ala kulli muslim. Hijrah ini wajib bagi setiap muslim. Wa hiya muqtada syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Inilah konsekuensi engkau mengucapkan Muhammad sebagai Rasulmu. Kama anna al-hijratul ula muqtada syahadat an la ilaha illallah. Sebagaimana konsekuensi ucapanmu la ilaha illallah, konsekuensinya adalah hijrah yang pertama, hijrah hatimu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita ucapkan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah mewajibkan hati ini hijrahnya hanya kepada Allah, harap, tawakal, bergantung, takut, doa. Adapun Muhammad Rasulullah, segala macam amal anggota tubuh dalam mengikuti apa yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia berakidahlah sebagaimana akidah Nabi. Bagaimana dia salatlah sebagaimana salat Nabi. Bagaimana dia melaksanakan zakat, bagaimana bermuamalah dalam segala bab. Wa an hataini al-hijrataini yus'al kullu 'abdin yaumil qiyamah. Tentang dua hal inilah akan ditanya setiap hamba di hari kiamat. Setiap hamba akan ditanya tentang dua hal. Ya. Baik ketika hari kiamat, wa fil barzakh, baik ketika dalam alam kubur. Wa yatalabu bihim fid dunya, dan ini yang diminta di dunia. Fahuwa mutalabun bihima fid durits thalatha. Ini dituntut dalam 3 alam. Dari dunia, di dunia kita dituntut agar senantiasa hijrah kepada Rasulnya, agar niat benar, amalan kita benar. Jadi akan ditanya ke dalam alam barzakh, siapa yang kau ikuti, siapa yang kau sembah. Ini akan ditanya di hari kiamat. Ya. Berkata Qatadah, kalimatan yus'alu anhumal awwalun wal akhirun. 2 kalimat akan ditanyakan kepada seluruh manusia, yang terdahulu maupun yang datang belakangan. Madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah? Ini hijrah kepada Allah. Atau bila tidak hijrah kepada Allah, maka hijrah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Bagaikan lautan yang tak ada tepiannya. Ya, banyak jabatan, kekuasaan, macam-macam. Harta benda, wanita, tahta, banyak. Ya. Madza kuntum ta'budun? Untuk siapa kau beribadah? Kadang-kadang manusia beribadah untuk manusia, untuk dipuji manusia. Akan ditanya, madza kuntum ta'budun? Kau umrah untuk siapa? Kau haji untuk siapa? Kau salat untuk siapa? Kau berbicara untuk siapa? Semua akan Allah tanya. Inilah pertanyaan pertama, madza kuntum ta'budun? Selamat, maka akan tanya yang kedua, benar enggak caranya? Wa madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian
menanggapi dakwah para rasul yang diutus kepada kalian? Kan ikuti tidak? Dua hal yang ditanya. Man rabbuka? Man hadzal ladzi bu'itsa ilaika? Ya, pertanyaan ketiga tentang apa yang berkaitan dengan keduanya, ya, tentang agama Islam. Dalamnya ada peraturan, ada perintah, ada larangan, ada ya undang-undang yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya dua, Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah dua kalimat yang tercakup dalam dua syahadat. Allah berfirman, "Fala wa rabbika." Ya, sekali-kali tidak. Wa rabbika, demi Tuhanmu. Allah bersumpah dengan dirinya, demi Tuhanmu, yang mana Allah sebutkan dirinya kepada nabinya, demi Tuhanmu wahai Muhammad. Allah bersumpah dengan dirinya. Dalam banyak ayat Allah bersumpah dengan makhluk, dengan bulan, bintang, matahari, waktu pagi, waktu duha, waktu asar, tin, zaitun, macam-macam. Di sini Allah bersumpah dengan dirinya, menunjukkan ini perkara yang luar biasa. Al-muqsamu bihi Allah Jalla wa'ala. Sarana yang dijadikan sebagai alat bersumpah adalah diri Allah yang disifatkan kepada Muhammad, menunjukkan betapa antara keduanya. Demi Tuhanmu, wa rabbika, Tuhan hijrah kepada Allah, ka hijrah kepada Rasulullah. La yu'minun, mereka tak pernah dianggap beriman, hatta yuhakkimuka, hingga mereka menjadikan engkau sebagai pemutus, fima syajara bainahum, dalam apa-apa yang mereka perselisihkan. Dalam kehidupan dunia kita selalu berselisih dalam segala bab, dalam perkara agama, dalam perkara dunia, dalam perkara ekonomi, dalam perkara pendapatan, macam-macam berselisih. Maka Allah mengatakan tidaklah seorang beriman sampai mereka memulangkan untuk mengadili segala macam perselisihan mereka kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah telah meninggal, tapi dia tinggalkan kepada kita warisan yang kekal abadi, sunnah dan Quran. Berarti maksudnya kita harus kembalikan kepada kedua hal ini, kepada Quran, kepada sunnah Rasulullah SAW. Ya, ini tempat merujuknya. Sunnah dan Quran tak dapat berbicara sendiri, membutuhkan alim ulama yang benar-benar mengenal keduanya, hidup dengan keduanya, mendakwakan manusia kepada keduanya. Orang semacam inilah yang akan menunjukkan kau mana kebenaran. Fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada ulama in kuntum la ta'lamun, kalau kau tak tahu. Ya, maka kerja ulama bukan membuat sendiri pemahaman, dia hanya mengarahkan orang kepada apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Fima syajara bainahum, dalam apa yang mereka perselisihkan antara mereka. Ini yang pertama. Ya, wajib bila mana berselisih kembalikan kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, thumma la yajiduna fi anfusihim harajan, mereka tidaklah mendapat dalam diri mereka rasa berat, lapang dada menerima keputusan Allah dan Rasulnya. Dalam banyak keadaan orang menerima tapi dengan berat hati. Ya, karena nggak ada jalan lain untuk menolak. Kalau dapat tolak, ditolak, terpaksa. Harajan, dia tidak mendapat dalam dirinya ada rasa berat. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapat dalam diri mereka ada rasa berat. Mimma qadaita, dari apa yang telah kau putuskan. Wa yusallimu taslima, mereka berserah pasrah dengan apa yang telah kau putuskan. Banyak di sini pengkuat perkataan. Ya, fi'il ditekankan dengan masdar menunjukkan pengkuatan. Maka di sini Allah Jalla wa Ala bersumpah dengan biajalli muqsamin bih, dengan sarana sumpah yang paling agung, apa? Di Allah Subhanahu wa taala sendiri. Menunjukkan perkara-perkara luar biasa. Allah bersumpah dengan makhluknya biasa, menunjukkan keagungan sang makhluk. Bagaimana kalau dia bersumpah dengan dirinya? Ya, tentunya lebih dahsyat. Ya, annahum la yuthabbitu lahumul iman, la yathbutu lahumul iman. Ini menunjukkan tidaklah pernah kokoh iman mereka. Wa la yakununa min ahli, mereka tidak digolongkan ke dalam golongan orang-orang beriman.
hatta yuhakkimu rasulahu, sehingga mereka mampu menjadikan nabi mereka sebagai pemutus fi jami'i mawarid niza', dalam segala apa yang mereka perselisihkan. Rumah tangga berselisih, kembalikan kepada rasulnya. Ya. Di sekolah berselisih, kembalikan kepada rasulnya. Di kerjaan berselisih, kembali kepada Allah rasulnya. Mudah sebenarnya. Ya, mudah untuk diucap tapi berat untuk dipraktekkan karena orang terkait dengan hawa nafsu, syahwat, kepentingan, ya, tendensi. Hatta yuhakkimu rasulahu fi jami'i mawarid niza', sampai mereka benar-benar memulangkan segala macam perkara yang mereka persisihkan kepada Rasul. Wa huwa kullu ma syajara bainahum min masail niza', segala apa yang mereka persisihkan fi jami' abwab ad-din, dalam segala macam perkara-perkara dunia, dalam segala macam bentuk perkara agama, dan perkara dunia pun diatur dengan agama pula. Ya, dalam perkara dunia pun diatur dengan agama agar dia lurus. Dalam bab jual beli juga diatur dalam agama, bahkan ayat terpanjang dalam Quran adalah ayat yang menjelaskan tentang muamalah jual beli. Tidak ada ayat lebih panjang sebagaimana ayat tentang muamalah jual beli, tulis menulis dalam hutang piutang. Ini terpanjang dalam Quran. Satu lembar itu ayat menjelaskan tentang bagaimana etika dalam bermuamalah, tulis menulis, mendatangkan saksi-saksi yang adil, penulisan yang benar. Subhanallah, diatur dengan agama. Fa inna lafdhata ma min siyaqlum, kata-kata ma, ya, adalah merupakan bentuk kosakata yang mencakup keumuman. Ya, kata Allah SWT, fima, dalam segala apa. Kata ma dalam bahasa Arab maknanya apa? Menunjukkan dia adalah general umum untuk segala bab berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Fa inna mausulatun taqtadi nafil iman idza lam yujad tahkimuhu fi jami' ma syajara bainahum. Ini adalah merupakan isim mausulah bermakna alladhi, yang mana benar-benar menafikan atau tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak mau memulangkan segala macam perselisihan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Muqayyim, tak cukup sampai di situ. Walam yaqtasid ala hadha hatta dhamma ilaihi insyiraha sudurihim bihukmih. Tak cukup sampai mereka menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Haitsu la yajidu fi anfusihim harajan, mereka tidak mendapati dalam jiwa mereka rasa sempit, wa huwa dhiq wal hasar, terjepit, ya, min hukmi, daripada apa yang telah Nabi tetapkan. Bal yatalaqqu hukmahu bil insyirah, tapi mereka menerima semua keputusannya dengan dada yang lapang. Wa yuqabiluhu bil qabul, penerimaan yang baik. La annahum ya'khudhunahu ala ighmadin, bukan mereka mengambil sunnah Nabi dengan menutup mata, dengan menjabkan mata. Subhanallah, kadang-kadang ada orang diberi, sini, ngambilnya ngambil, mengambil pemberian dengan tutup mata. Sini. Subhanallah. Maka jangan sunnah diperbuat demikian. Wa yashrabuna ala aqdha'in, kadang-kadang sunnah itu bagaikan air keruh yang terpaksa diminum. Kadang-kadang kita musafir tak ada air yang jernih. Subhanallah. Yang dihidangkan air keruh, kalau tak diminum rasanya haus, diminum juga, tapi ala aqdha'in, merasa jijik meminumnya. Subhanallah. Teringat kemarin kami safar, kita pesan teh manis, dalamnya kayak banyak sekali sampah-sampah itu. Ya, saya minum aja. Anak saya komplain, Pak, ini dalamnya apa nih Pak? Ini kayaknya sampah-sampah air Pak. Kenapa saya minum? Saya haus. Ya, akhirnya tak dibayar. Bayar 2, beli 5 bayar 2, 3 tak dibayar. Mengapa demikian? Ya, karena kotor. Sebagian orang dia terima sunnah, tapi dia bagikan meminum air yang kotor, terpaksa diglek. Subhanallah. Fa inna hadza munafiqun iman, ini menunjukkan dia tidak beriman. Balla budda an yakuna aqdhuhu biqabulin, hendaklah dia ambil dengan sepenuh hati, waridan, dan kerelaan, wan syirahi sadrin, dengan dada yang lapang.
Wa mata arada al-'abdu an ya'lama manzilatahu min hadha falyanzur fi halihi. Bila mana seorang ingin tahu di mana kedudukannya, bagaimana kedudukannya dalam mengamalkan sunnah Nabi, bagaimana dirinya dengan Nabi SAW, hendaklah dia lihat bagaimana sikap terhadap sunnah Nabi yang mulia tersebut. Walitali qalbahu, hendaklah dia lihat, cek hatinya. Kadang dia terima tapi hatinya tidak. Kenapa dia amalkan? Karena orang banyak. Kalau enggak nanti jadi orang banyak. Dia terima. Litali qalbahu, hendaklah dia cek hatinya. Inda urudi hukmihi, ketika datang keputusan dari Nabi. Ala khilafi hawahu wa ghardihi, bila mana berbeda antara keputusan Nabi dengan hawa nafsunya, tujuannya. Banyak orang dalam hal itu dia singkirkan sunnah Nabi. Kalaupun dia amalkan dengan hati yang berat. Atau ala khilafi ma qallada fihi aslafa, atau terkadang hal tersebut ya menyelisihi apa yang telah dia biasakan, ya ikuti daripada ajaran nenek moyangnya. Minal masail kibar wa madunah, dari segala macam masalah besar maupun masalah kecil. Hendaklah dia introspeksi diri sendiri. Balil insanu ala nafsihi basira. Setiap manusia sangat tahu dengan dirinya sendiri. Kita tahu bagaimana tingkat kita, tuh tahu. Dalam mengamalkan sunnah, yang setengah-setengah, yang jauh, semua tahu. Manusia tahu masing-masing ukur dirinya, kecintaan kepada ilmu, konsekuen dengan ilmu. Setiap orang tahu, tak usah tanya yang lain. Setiap orang tahu bagaimana malasnya dia, bagaimana rajinnya dia. Kata Allah SWT, balil insanu ala nafsihi basir. Sesungguhnya manusia benar-benar tahu dengan dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah, walaupun dia sebutkan banyak alasan, beginilah, begitulah, dia tahu dengan dirinya sendiri. Intinya dia malas. Intinya lebih mendahulukan hawa nafsunya, kepentingan dirinya, nenek moyangnya, ajaran luhur, ingin orang banyak. Subhanallah, kam min hazazatin fi qulubi kathir min nas min kathir min nusus wa biwaddihim anna lam tarid. Subhanallah, berapa banyak hati-hati manusia yang tak siap menerima nas. Bahkan banyak manusia tak senang karena ada padanya ketentuan dari Allah Rasulnya. Mereka ingin kalau enggak diturunkan ayat, contohnya Ahlul Kalam. Ahlul Kalam ingin kalaulah di dalam Quran enggak ada ayat tentang sifat Allah Tabaraka Ta'ala, enggak ada Ar-Rahman al-Istawa, seharusnya enggak ada. Enggak ada bal yadum mabsutatan, kedua tangan terbentang, enggak ada. Alangkah beratnya mereka menerima ayat-ayat Allah dan keputusan Nabi SAW. Banyak. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, berat bagi mereka, perempuan, para feminis, tokoh-tokoh gender, berat. Subhanallah. Ini ayat seharusnya enggak turun. Ya. Lidzakari mithlu hadzal unthayain, setiap laki-laki dua bagian. Berat mereka terima, seharusnya enggak ada. Wa kam min hararatin fi akbadihim minha, berapa banyak hati mereka panas mendengar ayat-ayat semacam ini. Subhanallah. Wa kam min shajan fi huluqihim min mawridiha, bagaikan sesuatu yang menyekat di kerongkongan mereka ingin keluarkan, tersekat di kerongkongan. Satabdu lahum tilka sarairu billadhi yasu'u wa yukhzi yawma tubla sarair, akan tampak apa yang mereka sembunyikan, rahasiakan tersebut dalam hati mereka. Kapan? Mereka akan dihinakan kelak ketika ditampakkan segala macam apa yang mereka rahasiakan di hari disingkap segala rahasia. Yawma tublas sarair. Sampai di sini kawan-kawan sekalian. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian ini untuk di kesempatan yang datang di halaman 26 paragraf terakhir. Ya, InsyaAllah Tabaraka Ta'ala. Ya, semoga bisa nyambung karena jauhnya rentang waktu. Kalau kita langsung nyambung, tak nyambung. Maka kita ulangi kembali supaya dapat menyambung. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.